Di video kali ini saya akan review Poco M7. Ini yang versi India ya. Di sini ada tulisan Made in India. Di belakangnya ada speknya pakai Snapdragon 4 Gen 2, 18 watt fast charging, tapi dikasih 33 watt charger. Dan ini rating IP52, artinya tahan debu dan percikan air yang minimal. Ini yang versi RAM 8GB, internal 128GB. Di sini ada unit HP-nya, SIM ejector, buku manual, ada kepala cas 33 watt, dan kabel USB Type-C. Ini bodinya menggunakan plastik. Desain kameranya di sini lumayan cakep ya, dengan lingkaran gede dan kelap-kelipnya itu di tengah dan di tepinya itu berbeda. Di tepinya itu dia kayak ada garis-garis gitu. Jadi rasa mewahnya itu masih dapat ya. Yang sangat disayangkan kaca kameranya itu terpisah sama kaca lingkaran gedenya itu. Mungkin beda bahan kaca kali ya, makanya dipisah. Terus di bawah sini ada tulisan Poco dan 5G. Hari gini masih ada headphone jack ya. Tapi di sini nggak ada mikrofon dan IR blaster di atas. Padahal mikrofon di atas ini lumayan berguna. Selain bisa record stereo, fungsi mikrofon di atas itu buat ngeblok suara berisik di sekitar kita ketika sedang telepon. Sayang banget ya kalau dihilangin. Poco M7 ini sudah menggunakan HyperOS versi 1.0.2.0. Tapi di sini tampilan notifikasinya masih kayak MIUI ya. Mungkin kedepannya bakal diupdate lagi tampilan HyperOS-nya. Untuk update OS-nya, Poco M7 ini bakal update Android 2 tahun dan security update 4 tahun. Untuk layarnya di sini menggunakan IPS 6,88 inch dengan resolusi 1640 x 720. Refresh rate-nya 120 Hz. Resolusi 720 ini jelas ada kekurangan dan keuntungan ya. Kekurangannya ya layarnya kurang jernih. Apalagi misalnya kamu sebelumnya pakai HP yang layar 1080 atau di atasnya, terus ganti ke HP yang 720, pasti kerasa downgrade-nya. Di sisi lain untuk kelebihannya itu performanya jadi bagus. GPU di HP-nya itu jadi nggak butuh tenaga ekstra buat ngerender. Alhasil ngeefek ke baterai juga, jadi jatuhnya baterai makin irit. Untuk refresh rate-nya bisa diubah ke settingan 60 Hz atau 120 Hz. Sayangnya tidak ada opsi 90 Hz di sini. Warnanya di sini cukup bagus. Di settingan warna default-nya itu vivid ya. Tapi menurut aku settingan ke warna standarnya lebih enak dilihat. Kalau vivid dia terlalu lebay warnanya, kelihatan maksa banget. Untuk brightness-nya bisa mencapai 600 nits. Kalau dipakai di bawah sinar matahari agak susah ya lihatnya. Untuk kameranya di sini, kamera depannya 8 megapiksel dan kamera belakangnya 50 megapiksel. Dan ada auxiliary lens atau lensa tambahan. Kualitas fotonya di sini biasa saja, tidak ada yang spesial ya. Untuk low light-nya juga detailnya sangat kurang dan banyak noise. Mode 50 megapikselnya juga nggak detail-detail amat. Untuk perekaman videonya mentok di 1080p 30 fps dan tidak mendukung perekaman video slow motion. Di bagian kanannya ada tombol volume dan tombol power. Di tombol powernya terdapat sensor fingerprint. Fingerprintnya lumayan cepat dan responsif. Di sini yang saya suka itu metode fingerprintnya bisa diatur mau disentuh aja atau ditekan tombol powernya. Di bagian kirinya ada SIM tray. Slotnya bisa untuk 2 nano SIM dan micro SD card. Di bawahnya ada mikrofon, port USB Type-C, dan loudspeaker. Untuk speakernya masih belum dual speaker ya. Jadi yang fungsi cuman yang di bawah. Kualitas suaranya di sini biasa aja. Tidak ada karakter yang menonjol, suaranya juga agak kering. Ya suara HP entry level lah, kalian sudah pasti bisa tebak ya. Dan untuk getarannya, HP ini belum pakai haptic feedback ya. Jadi masih getaran biasa.
Performanya di sini menggunakan prosesor Snapdragon 4 Gen 2, 4nm, octa-core dengan maksimal frekuensinya 2,2 GHz, RAM 8GB, low power DDR4X, internal 128GB, UFS 2,2. Konektivitasnya masih pakai Wi-Fi 5 ya, sayangnya belum support Wi-Fi 6. Untuk penggunaan sehari-hari seperti sosmed dan chatting ini sudah lebih dari cukup ya. Snapdragon 4 Gen 2 ini sangat efisien daya, apalagi dengan baterai 5160 mAh. Ini untuk penggunaan sehari penuh harusnya udah tahan. Saya tes bermain GTA San Andreas dengan settingan maksimal. Frame rate-nya rata-rata di 40-50 fps. Tergantung ramainya NPC juga. Ini akan lebih playable lagi jika settingan grafisnya diturunin ke medium atau low. Saya bermain selama 10 menit, itu cuman kepake 2% baterainya. Genshin Impact di sini settingan lowest atau paling rendah, itu masih dapat frame rate 30-an ya. Cukup playable sih. Untuk baterainya bermain selama 10 menit itu terkuras 3%. Dan ada Need for Speed No Limit. Di game ini tidak ada opsi buat ganti kualitas grafisnya. Jadi ini gamenya sudah auto adjust buat device-nya. Frame rate-nya itu dikunci ke 30 fps. Selama saya bermain, frame rate-nya cukup stabil di 30 fps. Dan experience-nya sangat playable. Untuk baterainya bermain selama 10 menit itu terkuras 2%. Di sini ada kelebihan dan kekurangan Poco M7. Kelebihannya, baterai gede dan irit, sudah mendukung 5G, refresh rate 120Hz, ada headphone jack, ada slot micro SD card. Kekurangannya, resolusi layar 720, belum dual speaker, pengisian daya 18 watt, tidak ada NFC. Bagaimana pendapat kalian soal Poco M7 ini? Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.